Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Febriantison, NIM 2020-440-100 dari Fakultas Ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Dari adanya sistem informasi akuntansi ini, seorang akuntan akan melakukan audit kondisi keuangan dan perusahaan. Manfaat dari sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama, menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama. Yang kedua, menambahkan tingkat kualitas dan mengurangi biaya produksi produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi akuntansi. Kelebihan dari sistem ini yaitu sistem akuntansi lebih transparan dan akurat. Sedangkan kekurangannya yaitu penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantungan pada satu user atau penggunanya, sehingga membutuhkan seorang yang ahli yang dapat menyusunnya. Yang berikut, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran yaitu membantu dalam proses pencatatan dan pemberian segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan dapat kita ketahui. Seperti yang pertama, jumlah produk yang terjual berapa. Yang kedua, produk yang paling laku. Yang ketiga, produk yang jarang diminati. Yang keempat, metode pemasaran yang tepat. Dan yang kelima, respon pasar terhadap produk. Manfaatnya untuk memecahkan masalah pemasaran sebuah perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam lingkungan pemasaran. Yang berikut, kelebihan sistem informasi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu dalam pemilihan keputusan. Yang ketiga, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang tinggi dan besar di awal waktu serta proses persiapan sistem informasi yang kompleks. Yang berikut, sistem informasi SDM. Manfaat dari sistem informasi SDM adalah sebagai berikut. Sering digunakan oleh bagian HRD dan personalia untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok karyawan, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam penelitian sumber daya manusia akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian analis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Kelebihannya itu adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh kandidat. Yang kedua, membantu akurasi keputusan. Kekurangan dari sistem informasi SDM yaitu ketika kandidat dan employer bertemu langsung, mungkin saja kandidat tidak percaya diri atau gugup ketika sedang melakukan wawancara. Yang berikut, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau produksi berfungsi untuk pencatatan produksi dalam perusahaan, merancang suatu produk, mencatat pemasaran barang, biaya produksi, dan lain sebagainya. Kelebihan dari sistem informasi manufaktur yaitu yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, arsip lebih terstruktur karena penggunaan sistem database. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat
tepat, dan kurangnya jumlah sistem bahan yang tidak terpakai. Kelemahan dari sistem informasi manufaktur yaitu yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen. Yang kedua, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Yang ketiga adalah terlalu kaku. Yang berikut adalah sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan yaitu untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah percocokan datanya. Manfaat sistem informasi keuangan yaitu mengolah data keuangan menjadi informasi yang berharga atau penting dalam pengambilan keputusan manajemen tentang perencanaan dan pengendalian usaha. Yang berikut sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif di perusahaan, di mana sistem ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Kelebihan dari sistem informasi eksekutif yang pertama adalah mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer. Yang kedua, keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. Yang ketiga, melakukan penyaringan data untuk manajemen. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pemeriksaan keterangan. Kekurangan dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama, memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Yang kedua, pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi. Yang ketiga, eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Sistem pendukung keputusan yang baik. Sistem ini membantu mendukung manajer dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah, mampu meningkatkan keaktifan bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Yang berikut menjaga keamanan sistem-sistem tersebut. Seperti yang pertama, menggunakan password dengan kombinasi yang unik. Yang kedua, pembatasan akses. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Yang keempat, rajin melakukan pelatihan sistem informasi. Yang kelima, abaikan email yang tidak dikenal. Yang keenam, selalu pasang antivirus dan jangan lupa update software. Dan yang ketujuh, memanfaatkan layanan cloud. Terima kasih penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat berguna untuk teman-teman yang sedang mencari berita atau mata kuliah. Terima kasih dari saya. Sekian dan terima kasih.